Acara ini disiarkan dalam program Pagi El Mañanero melalui kanal YouTube La Bacana, versi live yang penuh energi. Ada bagian yang biasanya tayang tanpa sensor, dan ada juga topik-topik yang sering hanya dibahas saat off-air. Namun hari ini, suasananya benar-benar bebas, ramai, dan penuh canda. Sejak awal, para host sudah membuka acara dengan tawa, ejekan ringan, dan komentar spontan khas mereka. Mereka menyambut seorang psikolog yang hadir di studio untuk ikut meramaikan obrolan. "Selamat pagi, psikolog," sapa salah satu host. Bagi penonton yang mengikuti episode sebelumnya, mereka langsung sadar bahwa hari ini ada tamu yang sempat mencuri perhatian. Studio pun langsung berubah jadi arena candaan. Para host saling melempar jokes, tertawa keras, dan kadang sengaja memancing reaksi satu sama lain. Ada momen di mana mereka sendiri tertawa sampai lupa topik, lalu diingatkan kembali bahwa acara ini sedang tayang di YouTube. Di tengah suasana yang kacau tapi menyenangkan itu, sang psikolog akhirnya mengambil alih pembicaraan. Dengan nada santai tapi percaya diri, ia mengatakan bahwa acara hari ini bukan hanya soal hiburan. Menurutnya, selain tertawa, pendengar juga harus pulang membawa sesuatu yang berguna. Topik utama pun diperkenalkan. Bagaimana cara menjadi perempuan yang bijak? Ia mengatakan bahwa hari ini mereka tidak hanya ingin membuat orang tertawa, tetapi juga ingin membangun kembali banyak hal, mulai dari hubungan, komunikasi, hingga pernikahan. Dengan gaya bercanda, ia menyebut bahwa kalau semua orang benar-benar memperhatikan isi pembahasan hari ini, banyak hubungan bisa jadi lebih sehat. Tips pertama menjadi perempuan bijak, menurutnya adalah menciptakan kedamaian. Ia menggunakan contoh simbolis tentang ketenangan, kenyamanan, dan rasa damai di rumah. Baginya, kedamaian adalah fondasi dari semua hubungan. Rumah yang penuh konflik, teriakan, dan tekanan emosional tidak akan pernah membuat siapapun betah. Ia bercanda dengan mengatakan bahwa ketenangan itu seperti aroma yang menenangkan, sesuatu yang membuat orang merasa aman saat pulang. Perempuan bijak tahu bagaimana menciptakan suasana yang membuat pasangannya ingin pulang, bukan menghindar. Para host langsung menyela dengan candaan, membuat suasana semakin hidup. Namun sang psikolog tetap melanjutkan penjelasannya. Perempuan bijak tidak mencari kemenangan dalam setiap argumen, tetapi mencari solusi. Masuk ke tips berikutnya, ia memperkenalkan konsep yang disebutnya sebagai teman merpati. Dengan gaya humor, ia menjelaskan bahwa perempuan bijak punya sahabat yang cerdas, setia, dan tahu bagaimana membaca situasi. Ia mengaitkan ini dengan diskusi lama tentang mana yang lebih penting, pasangan atau teman. Menurutnya, memiliki teman yang tepat sangat penting, terutama dalam hubungan. Teman-teman ini bukan untuk merusak hubungan, tapi untuk memberi perspektif, peringatan, dan informasi ketika diperlukan. Ia mengatakan bahwa jika seorang perempuan punya beberapa sahabat dan mengenalkan mereka ke lingkungan pasangannya, secara alami ia akan tahu apa yang terjadi. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk memahami. Dengan begitu, ia tidak hidup dalam kegelapan atau ketakutan yang berlebihan. Para host setuju sambil tertawa, menambahkan pengalaman pribadi dan gosip kecil yang membuat suasana studio kembali riuh. Ada candaan soal kecemburuan, teman pasangan, dan bagaimana perempuan sering tahu sesuatu tanpa harus bertanya langsung. Pembicaraan kemudian melebar ke dinamika hubungan sehari-hari. Bagaimana perempuan bijak membaca bahasa tubuh, nada bicara, dan perubahan sikap. Ia tidak langsung bereaksi secara emosional, tapi mengamati, menyimpan, dan berpikir. Topik Valentine pun muncul secara alami. Dengan bulan Februari yang semakin dekat, para host mulai bercanda tentang rencana tanggal 14. Ada yang mengaku sudah punya rencana, ada yang pura-pura tidak peduli, dan ada juga yang terang-terangan mengeluh karena merasa akan sendirian. Candaan semakin liar tentang liburan, perjalanan, pesta, dan orang-orang yang tiba-tiba panik karena tidak punya pasangan. Studio kembali dipenuhi tawa. Bahkan ada yang bercanda bahwa jika dia tidak mendapat ciuman di hari Valentine, maka tidak ada seorang pun yang boleh berbahagia. Di tengah semua itu,